Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Puji dalam mata pelajaran biologi. Kata orang, biologi itu biasanya hanya mempelajari tentang tumbuhan ataupun tentang hewan. Tapi kalau menurut kalian, biologi itu belajar tentang apa sih? Makanya nih, di ruang lingkup biologi, kamu akan belajar tentang apa itu biologi, biologi sebagai ilmu sains, dan objek kajian biologi. Berbicara tentang ruang lingkup biologi, kalian harus tahu dulu apa itu biologi. Biologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos. Bios artinya kehidupan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Lanjut ya, sekarang kita bahas biologi itu sebagai ilmu sains. Perlu kamu tahu juga nih, biologi itu masuk ke ilmu sains. Tapi sains itu apa sih? Jadi, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan pembuktian, juga memiliki 4 karakteristik, yaitu rasional, empiris, objektif, dan juga akumulatif. Pertama kita bahas rasional dulu ya. Artinya, konsep-konsep di biologi itu dihasilkan dari berpikir logis. Jadi, informasinya itu bisa diterima nalar ya, bukan karena mitos. Misalnya nih, fenomena ketindihan pas tidur. Pasti mitosnya itu ketindihan sama makhluk halus ya. Padahal, rasionalnya di biologi itu terjadinya karena mekanisme kerja otak kita itu tidak selaras dengan tubuh kita. Yang kedua, objektif. Artinya, kebenarannya sesuai data yang ada. Contohnya nih, misalnya kamu menguji keefektifan vaksin corona. Apapun hasilnya yang dipublikasikan sesuai data yang ada. Nah, sebelum lanjut, kamu jawab dulu nih, mana sih contoh biologi itu bersifat rasional? Jawabannya B ya. Karena sebenarnya kedutan itu disebabkan oleh otot yang kejang. Nah, informasinya logis kan dan bukan mitos nih, kayak di pertanyaan A. Lanjut ke karakteristik berikutnya yaitu empiris, atau dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Misalnya, bagaimana kita tahu bahwa nasi itu mengandung pati? Ini bisa dibuktikan nih pakai eksperimen, yaitu dengan cara ditetesi lugol. Kalau jadi biru kehitaman, artinya nasi tersebut ada kandungan patinya. Dan yang terakhir ada akumulatif. Maksudnya karena ilmu pengetahuan itu berkembang, makanya ada fakta baru dari hasil penelitian terkini. Bisa benerin atau menyempurnain teori sebelumnya. Contohnya, peta lidah kayak gini ternyata kurang tepat. Dan penelitian terbaru itu merevisi area pengenalan rasa itu gak spesifik di peta lidah, tapi justru menyebar ke semuanya. Nah, kita kuis ya. Untuk membuktikan tumbuhan membutuhkan cahaya, biji kacang hijau ditanam dan diletakkan di tempat gelap. Kasus tersebut sesuai dengan karakteristik ilmu sains, yaitu jawabannya B ya. Soalnya kasus ini bisa dibuktikan pakai eksperimen. Dan tadi udah dijelasin ya, kalau bisa dibuktikan pakai eksperimen berarti itu termasuk ke dalam empiris ya. Oke, sudah jelas ya. Berikutnya, objek kajian biologi. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan nih. Apa aja sih yang dipelajari di biologi? Apa cuman tumbuhan dan hewan saja? Jadi nih, yang jadi objek kajian biologi atau yang dipelajari di biologi yaitu semua yang berkaitan dengan kehidupan, mulai dari mikroorganisme seperti bakteri, amuba, alga, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tapi tidak hanya makhluk hidupnya saja ya,
tapi interaksi antar makhluk hidupnya seperti predasi yang dilakukan macan terhadap rusa, terus bagaimana lebah dan bunga bisa saling menguntungkan, sampai asal-usul makhluk hidup sekarang dan hubungannya dengan makhluk hidup di masa lampau dalam bentuk fosil, itu menjadi objek kajian biologi. Bahkan partikel virus pun menjadi objek kajian biologi. Keren kan biologi? Oke, sudah kita bahas nih apa aja yang bisa dipelajari di biologi. Sekarang kita kuis ya. Kamu perhatikan dua gambar ini, mana sih yang dibahas di biologi? Dua-duanya ya. Jadi makhluk hidup yang dibahas di biologi itu nggak cuma yang hidup sekarang saja seperti jamur di gambar 1, tapi makhluk hidup di masa lampau pun dipelajari dalam bentuk fosil, karena dari fosil itu kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan dan asal-usul makhluk hidup. Sekarang Ibu mau memberikan materi tambahan nih. Ngomong-ngomong tentang makhluk hidup, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup kalau memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebagai contohnya, kamu pernah belajar kan waktu SMP. Nah, di ciri-ciri pada saat SMP itu sesuai dengan list ya. Tapi ternyata ada ciri makhluk hidup terbaru yang ditetapkan oleh peneliti. Dan semuanya ada di list ini ya. Di ciri yang ditetapkan peneliti, ada ciri yang baru yang tidak kamu dapatkan di SMP, yaitu tubuh terstruktur, butuh energi, kemampuan regulasi, adaptasi, dan evolusi. Oh iya, objek kajian biologi itu ada tingkatan organisasinya loh. Wah, seperti apa ya? Lanjut yuk ke video berikutnya.